Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah Rahmania, NIM 19090366012, Prodi Teknik Industri Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya mengenai analisis produktivitas produksi PT Karya Pak Oleh Stockchair Denpasar oleh Putu Mas Krisna Utari, Ketut Satriawan, IGD Sedana Yoga tahun 2019, Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Baik, selanjutnya adalah PT Karya Pak Oleh Stockchair. PT Karya Pak Oleh Stockchair merupakan sebuah perusahaan industri yang menghasilkan produk berupa obat tradisional. Produk yang dihasilkan perusahaan ini berbahan dasar alami dan telah mendapat izin edaran BPOM. Adapun rumusan masalah yang ada yaitu PT Karya Pak Oleh Stockchair mengalami penurunan produksi sebesar 3% pada tahun 2017 karena kegagalan produksi, namun dalam penggunaan biaya dan energi relatif sama dengan tahun sebelumnya. PT Karya Pak Oleh Stockchair belum pernah mengukur produktivitas perusahaannya, sehingga perusahaan tersebut ingin mengetahui produktivitas dengan menganalisis produktivitas bagian departemen produksi dan sumber daya dengan menggunakan metode object matrix. Berikut merupakan tabel rasio PT Karya Pak Oleh Stockchair, di mana terdapat 3 kriteria yang didapatkan, yaitu pertama efisiensi, terdiri atas perbandingan total nilai produk dengan total jam kerja pegawai, lalu ada total nilai produk dengan total biaya pemakaian energi, serta yang ketiga ada total nilai produk dengan biaya pembelian bahan baku, dan yang keempat yaitu perbandingan total nilai produk dengan total jumlah pegawai. Kriteria yang kedua yaitu efektivitas, di mana terdiri atas perbandingan label yang dibuang dengan total produk yang dihasilkan. Kriteria ketiga yaitu inferensial, terdiri atas perbandingan total jam perawatan mesin dengan total jam operasional mesin normal. Tabel produktivitas produksi PT Karya Pak Oleh Stockchair bisa kita lihat bersama, yaitu pada data A itu merupakan total nilai produk yang dihasilkan, data B total nilai pembelian bahan baku, data C total biaya pemakaian energi listrik, data D total jam kerja pegawai pabrik, data E total jam operasional mesin normal, data F total jam perawatan mesin, data G total nilai label yang dibuang, dan data H adalah total jumlah karyawan produksi. Adapun pembobotan kuesioner produktivitas PT Karya Pak Oleh Stockchair yaitu pada rasio pertama nilai bobotnya yaitu 18,9%, rasio kedua yaitu 16,4%, rasio ketiga yaitu 18,9%, rasio keempat 18,0%, rasio kelima yaitu 13,9%, rasio ke-6 13,9%, sehingga total dari seluruh rasio yaitu 100%. Berdasarkan tabel di atas, bobot tertinggi didapatkan oleh rasio 1 dan 3 yaitu sebesar 18,9%, yang berarti perusahaan menganggap untuk menghasilkan produk, jam kerja dan penggunaan bahan baku sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas. Adapun bobot terendah yaitu pada rasio 5 dan 6, sebesar 13,9%, yang berarti perusahaan menganggap dalam proses produksi banyaknya pengemas yang dibuang dan jam perawatan mesin kurang penting di dalam peningkatan produktivitas produksinya. Berikut merupakan tabel aktual rasio produktivitas PT Karya Pak Oleh Stockchair. Dapat kita lihat bersama yaitu pada bulan Januari, efisiensi rasio pertama yaitu sebesar 19.253.638. Efisiensi yang kedua 236. Efisiensi rasio ketiga yaitu 6,14. Efisiensi rasio ke
4 yaitu 65.604.987. Adapun efektivitas di bulan Januari rasio kelima yaitu 0,0014%. Dan inferensial bulan Januari rasio keenam yaitu 1,45%. Sehingga kita juga dapat lihat bersama total dari rasio pertama yaitu sebesar 260.387.260. Efisiensi rasio kedua yaitu 2.941,21. Efisiensi rasio ketiga yaitu 78,34. Efisiensi rasio keempat yaitu 878.289. Efektivitas rasio kelima yaitu totalnya 0,0131%. Inferensial rasio keenam yaitu totalnya 18,22. Untuk mencari nilai aktual rasio produktivitas PT Karya Power Stockchair didapatkan dengan rumus sebagai berikut. Pada bulan Januari, efisiensi nomor 1 yaitu didapatkan dengan data A dibagi dengan data D. Efisiensi yang kedua yaitu data A per data C, efisiensi ketiga data A per data B, efisiensi keempat data A per data H. Adapun mencari efektivitas yaitu dengan melakukan perbandingan data G per data A dikali 100. Dan inferensial yaitu data F per data E dikali 100. Catatan, rumus yang dipakai ini sama untuk mencari nilai aktual rasio produktivitas pada bulan berikutnya. Berikut merupakan tabel nilai tertinggi, rata-rata, terburuk, dan skala interval level 1 sampai 2 dan level 4 sampai 9. Cara untuk menghitung tiap rasio pada tiap level yaitu pertama, rasio pertama kita ketahui level 0 sama dengan 1.863.800, level 3 yaitu 22.365.605 dan level 10 yaitu 42.867.410. Di mana untuk mencari kenaikan level 1 dan 2 dilakukan dengan cara interpolasi, yaitu level 3 dikurang dengan level 0, level 3 dikurang level 0 per 3 dikurang 0, sehingga didapatkan hasil 6.833.935. Maka pada level 1 kita dapatkan 8.697.735. Level 2 yaitu 15.531.670. Dan untuk kenaikan pada level 4 sampai dengan 9 dilakukan dengan cara interpolasi, yaitu dengan mencari rumusnya sebagai berikut, yaitu level 10 dikurang level 3 dibagi 10 dikurang 3. Didapatkan interpolasi yaitu 2.928.829. Dan didapatkan hasil level 4, level 5, level 6 sampai dengan level 9. Berikut merupakan tabel objektif matriks atau OMAX dan nilai indeks produktivitasnya. Kita bisa lihat di sini ya, untuk totalnya yaitu ada 604,8 pada rasio 1, pada rasio 2 yaitu 540,8, pada rasio ketiga 774,9, pada rasio 4 yaitu 576, pada rasio kelima yaitu 472,6, dan pada rasio keenam yaitu 430,9.
Nah, untuk tanda negatif menunjukkan terjadinya penurunan produktivitas dan tanda positif menunjukkan terjadinya peningkatan produktivitas. Dari tabel tersebut kita dapat ketahui bersama bahwa bulan November mengalami penurunan signifikan yaitu sebesar negatif 36,2% dengan nilai indeks produktivitasnya yaitu sebesar 171,1. Sedangkan kita bisa lihat pada bulan Februari mengalami kenaikan signifikan yaitu sebesar 87,5% dengan nilai indeks produktivitas sebesar 403,0. Rasio-rasio yang memiliki kontribusi terhadap penurunan nilai perubahan indeks produktivitas, yaitu terdapat 3, yaitu rasio 2, rasio 3, dan rasio 5. Pada rasio 2, terjadi penurunan total nilai produk yang dihasilkan dan terjadi peningkatan total biaya pemakaian energi listrik. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode ini kinerja perusahaan kurang efisien karena produk yang menggunakan mesin sering lebih banyak diproduksi daripada produk yang tidak menggunakan mesin sering, sehingga terjadi pemborosan dalam penggunaan energi listrik. Dan rasio kedua akan lebih baik apabila penyebut lebih kecil daripada pembilang. Pada rasio ketiga, ada rasio ini terjadi penurunan total nilai produk yang dihasilkan dan terjadi peningkatan total biaya pemakaian bahan baku. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan pada periode ini kurang efisien karena pembelian bahan baku meningkat dan beberapa jenis bahan baku yang dibeli harganya mahal. Banyaknya pembelian bahan baku tersebut tidak diiringi dengan bertambahnya produk yang dihasilkan. Dan yang ketiga yaitu rasio 5. Terjadi peningkatan total nilai label yang dibuang dan terjadi penurunan total nilai produk yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang efektif karena produk yang dihasilkan menurun dari periode sebelumnya. Tetapi label yang dibuang meningkat. Hal ini disebabkan kurang ketelitian pekerja pada saat mengatur suhu mesin sering. Adapun rasio-rasio yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan nilai perubahan indeks produktivitas ada 4. Pertama, rasio 1. Pada rasio ini terjadi peningkatan pada total nilai produk yang dihasilkan dan terjadi penurunan pada total jam kerja pegawai pabrik. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode ini kinerja perusahaan efisien karena terjadi peningkatan produk yang dihasilkan meskipun dengan jam kerja pegawai yang lebih singkat daripada periode sebelumnya. Hal ini berarti terjadi penghematan pada pemakaian jam kerja. Yang kedua adalah rasio ketiga, terjadi peningkatan total nilai produk yang dihasilkan dan terjadi penurunan total biaya pembelian bahan baku. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan pada periode ini efisien. Rasio 3 akan baik apabila penyebut lebih kecil atau sama dengan pembilang, yang artinya pada periode terjadi penghematan biaya pembelian bahan baku, tetapi produk yang dihasilkan meningkat. Yang ketiga, rasio keempat, terjadi peningkatan total nilai produk yang dihasilkan meskipun jumlah pegawai pabrik sama dengan periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan pada periode ini efisien. Peningkatan produksi dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan jumlah produk yang dihasilkan meskipun jumlah pegawai pabrik sama dengan periode sebelumnya. Yang keempat adalah rasio kelima. Terjadi penurunan total nilai label yang dibuang dan terjadi peningkatan pada nilai produk yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan efektif karena produk yang dihasilkan meningkat dari periode sebelumnya, tetapi label yang dibuang lebih sedikit, yang artinya pegawai pabrik cukup teliti pada saat mengatur suhu mesin sering. Merupakan tabel rekomendasi perbaikan produktivitas produksi setelah kita membahas nilai produktivitas sebelumnya. Nah, dalam tabel ini kita dapatkan bahwa usulan perbaikan produktivitas pada rasio 1 yaitu dari awalnya 176 menjadi 156. Untuk rasio 2 dari awalnya 16.474.157, usulan perbaikannya yaitu 14.256.935. Adapun rasio yang ketiga yaitu sebelum perbaikan
839.364.200. Untuk usulan perbaikannya yaitu 794, mohon maaf. Selanjutnya pada rasio keempat, sebelum perbaikan yaitu 54 dan usulan perbaikan pada rasio 4 yaitu 48. Adapun pada rasio 5 sebelum perbaikan yaitu 3.991.991.300. Untuk usulan perbaikan yaitu 4.525.849.355. Dan rasio keenam sebelum perbaikan yaitu 132 dan usulan perbaikannya yaitu 152. Oke, kesimpulan yang kita dapat dari hasil presentasi hari ini yaitu yang pertama, tingkat produktivitas produksi diperoleh dengan analisis perubahan nilai indeks produktivitas dengan nilai terendah pada bulan November mengalami penurunan signifikan sebesar negatif 36,2% dengan nilai indeks produktivitas sebesar 177,1. Sedangkan nilai tertinggi pada bulan Februari mengalami kenaikan signifikan sebesar 87,5% dengan nilai indeks produktivitas sebesar 403,0. Adapun kesimpulan yang kedua yaitu analisis kontribusi komponen rasio produktivitas terhadap produktivitas produksi di PT Karya Pak Oles Stokcer yang memperoleh nilai produktivitas tertinggi yaitu pada rasio ketiga dengan nilai sebesar 774,9 dan nilai produktivitas terendah yaitu pada rasio 6 dengan nilai sebesar 430,9. Yang ketiga, usulan perbaikan produktivitas pada rasio 1 menjadi 156 jam, rasio kedua sebesar 14.256.935, rasio ketiga sebesar 535.252.794, rasio keempat sebesar 48 orang, rasio kelima sebesar 4.545.849.355 dan rasio keenam yaitu menjadi 152 jam. Hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.